Puji Tuhan, saudara, saya senang loh ngeliat saudara lagi ya. Saya tahu masa-masa begini kita semua harus benar-benar ekstra, saudara ya. Saya percaya pandemi segera berakhir. Ini kita udah mau 2 tahun ya, saudara ya. Wow, pakai masker gini nggak enak, saudara. Saya ini udah mulai nggak enak nafasnya, karena pakai masker double. Pakai masker medis, pakai masker kain yang kita buat. Masker kain kita juga masih kita bagikan loh. Kemarin kita bagi lagi ya, Bu Lili ya, 1000 lagi ya untuk TNI ya. Saudara kita masih terus buat, saudara. Meskipun seringkali nggak saya umumin ya, masih dibutuhkan, Karena banyak orang juga masker medis ini lumayan harganya, saudara ya. Ya bagi beberapa orang, bagi kita beberapa orang mungkin nggak terlalu berdampak, tapi bagi mereka yang hidupnya pas-pasan tuh lumayan loh. Jadi tetap kita produksi masker ya, meskipun juga tidak dalam kapasitas yang besar ya, karena tenaganya juga masih terbatas. Terus kita lakukan sejauh yang bisa kita lakukan. Permata Berbagi Berkat juga terus ya teman-teman mengerjakan yang terbaik. Saudara, puji Tuhan ya, dengan segala keterbatasan yang ada, dengan apa yang ada, kita tetap beri yang terbaik. Itu yang terpenting. Dan sekali lagi saya masih sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada saudara yang masih setia menabur di Permata Berbagi Berkat. Saudara, banyak saudara yang masih menabur bahan makanan, uang untuk terus ini berlanjut, tenaga ya. Terima kasih banyak karena saudara sudah taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, penyembahan kita hanya seperti ini, saudara. Hanya seperti itu yang bisa kita kerjakan. Saudara yang terlibat semua. Saudara mungkin gak bisa masak, gak bisa terlibat dalam. Tapi saudara memberi, terlibat apapun yang saudara bisa kerjakan. Saudara tahu hati Tuhan ada di situ. Masa-masa begini masih banyak orang-orang yang susah di luar sana. Kita gereja Tuhan mengambil bagian. Itu sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih saudara atas pelayanan saudara, hati saudara. Jujur saya ngomong dari hati saya sangat terharu dengan semua yang saudara kerjakan. Saudara bukan bekerja buat saya ya, bukan ya. Saudara bekerja buat Tuhan. Itu sebabnya orang yang fokus kepada Tuhan, dia memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya Tuhan yang lipat kali gandakan. Tiba-tiba tadi saudara ketika saya sembahyang di situ, kita puji-pujian, Natal besok, saya pengen Natal yang penuh dengan kesaksian. Saudara-saudara yang punya kesaksian-kesaksian, saya minta tolong untuk saudara bisa menyampaikan kesaksian saudara. Biar nanti di syuting ya saudara. Supaya nanti kita juga bisa atur waktunya. Saya pengen ada kesaksian, saya pengen penari juga menari memuji Tuhan. Penyembahan untuk Tuhan. Musik, berikan musik yang terbaik, 1-2 lagu. Nanti kita taruh di YouTube saudara. Kesaksian saudara, apapun yang saudara kerjakan. Permata Berbagi Berkat, dokumentasi ya tolong nanti disiapkan semua. Masukkan semua, nanti digabungkan di dalam satu klip. Biar nanti kita pasang di YouTube di bulan Desember itu, di Natalan itu. Kita pengen, ini loh Tuhan, persembahan yang aku persembahkan kepadamu. Yang bisa aku lakukan, yang bisa aku beri untuk Engkau. Kita berikan tema di Desember nanti. Memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin saudara. Nggak tahu tiba-tiba, ini belum Desember saudara, ini udah Agustus ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember, masih ada 4 bulan. Sekolah minggu juga boleh. Dia mungkin nari atau apa. Intinya adalah bagaimana kita bisa memberikan penyembahan untuk Tuhan. Penyembahan itu tidak harus nyanyi saudara. Tidak selalu nyanyi. Tapi ketika saudara melakukan sesuatu untuk Tuhan, hati saudara tertuju kepada Tuhan, itu penyembahan. Lewat apapun juga, saudara sebagai doorkeeper, saudara cuma menyiapkan kursi seperti ini, memberi yang terbaik. Seperti Pak Eko mungkin cuma pergi ngasih makan, kunjungan ke sini, oh lihat sehat, oh ini sehat Pak, sehat. Itu pelayanan yang tidak terlihat, itu penyembahan kepada Tuhan. Saya percaya ketika hati kita melakukan itu untuk Tuhan, saudara tidak dilihat oleh manusia, saudara tidak mendapat pujian dari manusia, itu justru yang dilihat Tuhan. Saya jujur hati saya saudara, ketika saudara melakukan itu dengan ketaatan,
tidak dipandang oleh manusia. Tidak perlu kita dipandang manusia, amin saudara. Biar Tuhan yang pandang kita. Kesetiaan kita dengan Tuhan secara pribadi. Tadi ketika lagu, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, apalagi yang tak pernah timbul di dalam hati, apa saudara? Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Amin saudara. Saudara melakukan apapun yang gak pernah dilihat mata, gak pernah didengar oleh telinga, itu Tuhan akan berikan. Kalau saudara melakukannya tanpa untuk dilihat oleh siapa-siapa, Tuhan lihat. Makanya nanti ketika saudara melakukan sesuatu yang tidak dilihat manusia, Tuhan juga akan memberikan apa yang tidak pernah kita pikir, gak pernah kita lihat. Itu tiba-tiba, ini buat kamu nak, berkat buat kamu. Dan orang-orang gak ada yang tahu, saudara diberkati gak ada yang tahu. Kenapa? Karena saudara sendiri juga memberi juga tanpa ingin diketahui orang. Cuman Tuhan yang tahu. Makanya Tuhan yang dengan tangan yang tidak terlihat, Dia akan memberikan kepada saudara apa yang gak pernah saudara pikir, gak pernah saudara rasa di dalam hati, gak pernah timbul, gak pernah saudara dengar. Tuhan seringkali kasih kejutan-kejutan, surprise buat kita orang-orang yang mengasihi Dia. Lakukan dengan taat saudara, amin. Saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman ini akan membawa hati kita semakin hari semakin cinta kepada Yesus. Saudara siap menerima firman-Nya? Amin. Mari saudara, saya ajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu untuk kita menerima kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi hari ini kami ada di rumah-Mu. Kalau Daud berkata, Tuhan, satu hal yang aku rindu, berada di dalam rumah-Mu. Cukup di pelataran-Mu aja Tuhan. Kami rindu untuk datang beribadah, memuji menyembah-Mu. Daud tanggalkan segala atribut, segala jabatan, segala kekuasaannya. Dia tinggalkan istana untuk masuk ke rumah Tuhan, mencari Tuhan, mencari wajahnya. Dia tinggalkan pelayan-pelayan, dia tidak butuh dilayani oleh dayang-dayang pelayan-pelayan istana. Tapi justru dia datang ke rumah Tuhan, dia melayani Tuhan. Dia tinggalkan segala atribut kerajaan, tapi dia relakan datang di rumah Tuhan sendirian. Dan dia bisa berkata, satu hal yang kurindu, berada di rumah-Mu. Aku tidak rindu di istana, tapi aku rindu di rumah Tuhan, mencari wajah-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan untuk pagi hari ini, setiap anak-anak-Mu yang rindu di rumah-Mu, biar kiranya Kau puaskan mereka semua. Sampaikan isi hati-Mu, biar setiap anak-anak-Mu di sini Tuhan, mereka pulang tidak akan sama ketika mereka datang. Mereka akan mendapati sesuatu yang besar yang dari Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, hamba minta berikan pengurapan ekstra untuk anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, yang mendengar kebenaran firman. Kami percaya hidup mereka akan diubahkan karena firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah utus hamba-Mu Pak David di tengah-tengah kami. Biar Kau yang pakai lidah bibirnya untuk memberkati setiap anak-anak-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Yang siap diberkati katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Please welcome Pak David. Tuhan berkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Thank you teman-teman musik, Pak Ardi. Wow, luar biasa sekali. Akhirnya kita bisa ketemu lagi secara langsung ya. Saya senang banget loh Pak Otu. Kalau Pak Otu dengar rekaman saya itu, jadi saya ini disuruh bikin video Bapak Ibu ya, karena hari ini diperkirakan kita masih online, jadi disuruh bikin video. Kalau Bapak Ibu dengar rekaman saya, itu saya ulang-ulang berkali-kali. Lagi khotbah gini,
anjing saya menggonggong, ada Gojek datang. Lagi rekaman gini, anak saya teriak-teriak di luar. Waduh, rekamannya gabung-gabung, enggak karuan gitu ya. Terus kemarin Pak Oto WA saya, kebaktian onsite. Yes, luar biasa ya. Bapak Ibu, kita harus semangat Bapak Ibu ya. Apapun keadaan kita, tadi worship leader juga bilang, apapun keadaan kita, kita harus semangat, kita harus antusias gitu ya. Saya ingatkan kembali kata antusias itu bahasa Inggrisnya, saya bukan sekolah Inggris ya, enthusiasm ya, berasal dari dua kata, en dan theos, en di dalam dan theos itu Tuhan ya. Kalau kita antusias artinya apa? Ada Tuhan di dalam kita, amin. Jadi kita harus semangat Bapak Ibu, semangat tidak harus ditunjukkan dengan loncat-loncat, kita tidak bisa menghakimi orang, oh orang itu semangat, orang itu tidak semangat. Enggak seperti itu. Kalau kita menghakimi orang seperti itu, kita sedang kena tipu Bapak Ibu ya. Banyak orang kelihatannya semangat, sebenarnya hatinya luka, hatinya bermasalah ya. Ada orang yang diem tapi sebenarnya hatinya berapi-api melayani Tuhan gitu ya. Tapi orang yang punya hikmat Tuhan bisa tahu kamu ini semangat apa enggak sih sebenarnya. Amin ya. Tidak bosan-bosan Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi, kita masih ada di masa pandemi ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Saya ingatkan sekali lagi, virus itu bukan makhluk hidup. Ya, virus itu bisa mati dengan sabun, simple aja. Kalau kita cuci tangan, berapa lama Pak cuci? Anak saya kalau cuci tangan sabun dikasihkan di tangan langsung dikasihin air, ya itu salah itu ya. Kalau cuci tangan gimana? Cuci tangan nyanyi Happy Birthday to you, itu 2 kali. Itu cuci tangan yang efektif ya. Dijamin pasti virusnya mati. Itu ya Bapak Ibu, jaga protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker. Saya yakin keadaan akan membaik ya. Virus pasti akan hilang sendiri kok. Pasti akan hilang sendiri ya. Ingat flu Spanyol, kalau ditanya bagaimana flu itu bisa hilang, enggak tahu, enggak ada yang tahu ya. Pernah dengar SARS, pernah dengar MERS, hari ini di mana? Enggak ada semua kan. Nah, saya yakin COVID akan sebentar lagi akan hilang dan kita bisa kembali memuliakan nama Tuhan, amin. Oke, mari kita sekali lagi datang pada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan, kalau Engkau masih berikan kesempatan buat kami hari ini berada di gereja yang luar biasa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada rencana yang luar biasa dalam setiap hidup kami yang Engkau karuniakan buat kami. Tuhan, mampukan kami untuk melihat apa yang menjadi bagian kami, sekecil apapun yang kami lakukan. Mungkin dunia tidak mengindahkan itu, tapi di kerajaan-Mu itu dideklar Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Pak Oto, Ibu Yani dan semua staf yang ada Tuhan, kami berdoa dipakai lebih lagi hidupnya supaya gereja ini membawa dampak buat lingkungan sekitar ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, amin. Oke, saya beri judul bukan khotbah ya, saya sharing ya. Saya beri judul sharing saya hari ini adalah batasan Tuhan ya. Saya dapat siapa yang di sini percaya bahwa Tuhan masih berbicara? Oke, yang belum percaya jangan angkat tangan. Enggak apa-apa, itu proses ya. Tapi Tuhan sampai hari ini masih berbicara dalam hidup saya. Ya. Saya dapat judul khotbah ini kurang lebih 1 bulan yang lalu. Kalau pagi istri saya repot lagi masak ya. Istri saya itu haleluya sekali ya. Dia jangan dilaporkan ya, itu teman-teman istri saya semua. Jadi istri saya itu tidak suka baca, sukanya denger ya. Ada orang yang karakternya seperti itu, bukan jelek, setiap orang beda-beda ya, dia sukanya denger ya. Kalau ada apa-apa dia bisa tahu itu dari saya. Lah saya orangnya hobi baca ya. Lah jadi kalau saya dapat apa gitu ya, pagi bangun dia lagi masak, nyiapin anak-anak mau sekolah online, dia masak saya di belakang dia ya. Saya dapat nih ada kayak gini, ada cerita gini. Ya, dia dapat ilmu gratis gitu ya. Nah, kurang lebih 1 bulan yang lalu Tuhan berbicara dalam hati saya kuat sekali. Simpson. Simpson ada apa? Simpson sejak zaman sekolah minggu kan, kita dengar kan? Simpson dan Delila ya. Simpson. Ya. Maksudnya apa Tuhan, Simpson ya? Kemudian saya baca, saya tuh seneng ngulik ya. Jadi kalau ditanya, terakhir selesai baca Alkitab kapan? Enggak tahu.
Terakhir saya tidak pernah selesai baca Alkitab Bapak Ibu ya. Saya pernah cerita di sini, saya kalau baca satu perikop itu kadang bisa berhari-hari. Kenapa? Saya cari satu-satu. Kalau ada kata-kata yang kelihatannya berimpress di hati saya cari kata-kata itu. Ya. Di Alkitab ngomong kalau orang seperti menemukan harta terpendam, betul ya? Dia menjual semua hartanya dan membeli ladang itu untuk harta terpendam. Lah itu Bapak Ibu. Itu loh. Saya itu kalau ketemu satu kata ya, saya cari dan ternyata kata-katanya itu wow, ternyata ini maknanya luar biasa banget. Nah, makanya Alkitab itu seperti harta terpendam. Ini harta karun loh. Harta karun buat apa? Buat panduan hidup kita. Lah kalau hidupnya dipandu, kita akan dapat sesuatu. Kalau Bapak banyak orang kalau beli handphone, beli beli alat elektronik, itu kan selalu dibuka ada buku panduannya toh, betul ya? Tapi apa yang dilakukan orang-orang? Buku panduannya dilempar, betul? Apa pernah dibaca? Enggak pernah. Dibaca jika apa? Jika ketemu masalah, betul lah? Aduh ini tak otak-atik kok enggak bisa ya, baru bukunya dicari, bagian ini dicari. Bukankah itu representasi hidup kita? Kalau ada masalah baru buka Alkitab, betul? Nah, jangan kayak gitu, Bapak. Ya. Jadi kalau kita beli barang, buka dulu buku manualnya. Ini 220 apa 110 ya. Sekarang sudah enggak ada ya. Zaman saya kecil dulu ada ya 220 110 ya. Ini harus gimana? Harus di-charge dulu, apa boleh langsung dipakai ya. Nah, seperti itu. Oke. Batasan Tuhan. Saya cerita sedikit Bapak Ibu. 2006 ya, saya menikah tahun 2005. Saya menikah tahun 2005, betul. 2006 Desember anak saya lahir. Ya. Buat kita sebagai orang tua itu pengalaman yang luar biasa, ya. Istri saya cuma pesan waktu itu waktu melahirkan anak saya, kamu harus ikut ke dalam. Aduh, saya wedine dak karuan, saya tuh wedi darah Bapak Ibu ya. Istri saya melahirkan, saya disuruh di dalam, tangan saya diremet-remet gitu ya. Aduh, tangan saya dipencet-pencet. Ya. Setelah anak saya yang pertama lahir, saya lihat pemandangan yang luar biasa yang saya tidak pernah lihat. Seorang bayi keluar, masih keadaan ada darahnya, masih kotor gitu ya. Tali pusarnya digunting, apa yang dilakukan? Cepat-cepat diambil oleh suster itu, langsung dibawa ke dicuci, kayak wastafel gitu, tapi bukan wastafel tangan itu ya, kayak cuci gitu. Jadi anak saya itu waktu keluar nangis-nangis dibawa ke wastafel, dicuci bersih. Begitu dicuci, nangis gitu, teriak-teriak, apa yang dilakukan? Langsung diambilin selimut, langsung di bahasa Jawanya tuh digedong. Tahu ya, bayi itu kan digedong tuh saya sampai sekarang enggak tahu gunanya buat apa itu ya. Jadi bayi itu digedong, enggak bisa gerak gitu ya. Terus nangis teriak-teriak gitu. Seiring berjalannya waktu, pulang ke rumah, bayi itu ditaruh di mana? Di box bayi. Betul ya? Ditaruh di box bayi. Kok enggak ditaruh di kasur? Ditaruh di box bayi, ya. Setelah taruh di box bayi, anak saya mulai tumbuh luar biasa. Ini anak saya yang pertama, sekitar 9 bulan dia sudah bisa mulai belajar berdiri. Jadi anak saya yang pertama ini luar biasa aktif, ya. Usianya dia belum genap setahun, dia itu sudah bisa gandulan. Jadi box saya itu kan mepet tralis gitu ya. Dia itu sudah bisa gandulan tralis. Saya sampai heran sama anak saya. Ya sampai hari ini memang aktif sekali anak ini gitu ya. Dia mulai bisa macam-macam gitu ya. Terus seiring bertambahnya usia, mulai dipindah ke kasur, ya. Ranjang tidur bareng kita. Kasurnya pojok-pojokannya tuh supaya enggak kena kepalanya kejeduk gitu ya, dikasih guling-guling, dibatas-batasi gitu. Anak ini mulai tumbuh lagi, mulai tumbuh dewasa lagi, mulai tumbuh besar lagi, jadi anak-anak gitu ya. Mulai masuk usia 2 tahun, 3 tahun. Kali ini sudah enggak dibatasi seperti itu lagi. Batasannya berupa apa? Batasannya adalah mulai ada peraturan. Mulai ada aturan-aturan. Apa itu? Kalau makan duduk di meja makan. Jam 9 sudah saatnya masuk di kamar tidur. Itu.
Jadi batasannya bukan seperti bayi itu tadi, digedong, dimasukin box, tapi batasannya sudah beda, berupa peraturan. Ya. Kemudian anak ini bertumbuh lagi sampai masuk sekolah, usia sekolah. Ya. Singkat cerita sampai hari ini anak saya sudah SMA kelas 1, sudah gede ya. Jadi ketahuan umur saya kan. Ya. Hari ini sudah tidak dibatasi lagi dengan apa sekat-sekat itu tidak, tapi dibatasi dengan apa? Peraturan yang lebih ketat lagi. Apa itu? Selesai sekolah online makan dulu. Ya. Habis itu boleh mainan maksimal sampai jam 5 mandi. Ya. Mainan hanya boleh hari Jumat, Sabtu, Minggu sampai siang. Peraturannya seperti itu. Itu namanya batasan. Oke? Nah, bagaimana dengan kita? Kan pertanyaan gitu. Nah, batasan itu juga melekat dengan kita, Bapak Ibu. Ya. Apapun profesi kita hari ini, ya, entah ada yang profesinya pemilik usaha, ada yang profesinya direktur, ada yang profesinya hamba Tuhan, ada yang profesinya pekerja, ada profesinya karyawan. Apapun profesi itu ada batasan. Apa Pak batasannya? Batasannya adalah undang-undang namanya. Undang-undang apa Pak? Bapak Ibu yang di sini naik motor, nanti kalau pulang naik sepeda motor pakai helm enggak? Enggak pakai kamu? Wah itu melanggar undang-undang kamu bro. Pakai helm ya. Kenapa? Kalau enggak pakai helm sampai ada polisi, Bapak Ibu akan ditangkap, suruh bayar denda. Batasan. Apalagi kalau di gereja jangan ngobrol sendiri. Itu batasan. Walaupun tidak tertulis, itu namanya norma. Sesuatu hal yang disepakati bersama untuk tujuan bersama, ya. Norma kalau dilanggar gimana? Kalau Bapak Ibu ngobrol hari ini didenda sama Pastor Rotu. Enggak kan? Akibatnya apa? Bapak Ibu akan dijauhi oleh masyarakat. Itu norma. Enggak ada aturan bakunya, tapi Bapak Ibu nanti akan dalam tanda kutip akan diasingkan oleh masyarakat. Ini orang ini melanggar norma ini. Apalagi jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu semua kan batasan, Bapak. Betul? Nah, sekarang saya tanya nih. Menurut Bapak Ibu, batasan itu perlu enggak toh? Perlu enggak? Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama dari tokoh Alkitab namanya Simson. Oke ya, kita buka sama-sama di Hakim-Hakim. Alkitab dibuka. Ada yang masih bawa Alkitab buku? Ada? Boleh diangkat? Oke, berarti kita ada di masa depan semua ya. Kita buka sama-sama di Hakim-Hakim 13. Hakim-Hakim 13 ayat yang pertama sampai yang kelima. Luar biasa Bapak Ibu. Ini saya dapat pewahyuan. Ini ayat ini buat saya, tapi saya doa juga buat sharing saya hari ini gitu ya. Jadi ini juga spesial Tuhan kasih buat saya gitu. Tuhan ada tegur hidup saya gitu ya. Hakim-Hakim 13 ayat yang pertama sampai kelima saya bacakan. Firman Tuhan berkata demikian. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian. Memang engkau mandul tidak beranak, tapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu. Jangan minum anggur atau minum yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Yang kelima, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ya, jadi ini sudah ditentukan ini. Sejak dalam kandungan ini sudah ditentukan, sudah ada batasannya. Kau enggak boleh loh minum anggur. Ya. Kamu enggak boleh loh kepalamu kena pisau cukur, ya. Karena sejak dalam kandungan ibunya anak itu sudah menjadi seorang nasir Allah.
Di bilangan, kita bilangan pasal yang ke-6, Bapak Ibu tetap di Hakim-Hakim aja, saya bacakan aja. Di bilangan pasal ke-6, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ya. Bilangan ke-6 itu berisi tentang hukum kenasiran ya. Jadi tadi di Hakim-Hakim itu sekilas tuh, aturannya tidak boleh minum anggur, kepalanya tidak boleh kena pisau cukur ya. Di bilangan ke-6 ya, saya bacakan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nasar khusus, yakni nasar orang nasir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan ya. Jadi nasir itu dikhususkan hidupnya bagi Tuhan. Maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman memabukkan, dan jangan meminum cuka anggur dan cuka minuman yang memabukkan, dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur, baik yang segar maupun yang kering. Selama waktu kenasirannya, janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Yang kelima, selama waktu nasarnya sebagai orang nasir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya. Sampai genap waktunya ia dikhususkan dirinya bagi Tuhan, haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Itu masih panjang ya, Bapak Ibu nanti baca di bilangan 6, itu masih panjang, itu aturan kenasiran ya. Kalau Bapak Ibu ingin tahu, baca aja itu ya. Nah, masih ada banyak itu, nanti tidak akan selesai kalau saya bacakan. Nah, hal itu adalah batasan yang Tuhan berikan pada Simson. Saya ketika baca ini ya, orang enak banget ya. Kalau Bapak Ibu baca bilangan 6 itu enggak enak banget loh. Jadi bayangin ya, anak sejak dalam kandungan, dia lahir, ini sudah dikasih batasan. Enggak boleh minum anggur, enggak boleh kena pisau cukur. Kalau Bapak Ibu baca ya, itu aturannya banyak banget. Sepertinya Tuhan itu penindas. Betul ya? Tuhan kok mbok siksoi Simson ini? Gitu ya? Tapi percaya enggak Bapak Ibu? Apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita itu tujuannya untuk membawa kebaikan buat kita. Yeremia 29 ayat 11 ngomong apa? Dia enggak pernah merancang kecelakaan loh. Ya. Percaya enggak itu? Saya ini punya teman ya. Kalau saya sebut namanya Bapak Ibu tahu ya, di gereja. Dia waktu itu pernah mengalami kejadian dirampok ya. Dia telepon saya keluar ayat ini, Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat jadi rema loh buat dia. Sampai hari ini kalau khotbah dia selalu ngomong Yeremia 29 ayat 11. Walaupun kondisinya waktu itu dia terpuruk, usahanya orang tuanya jatuh, dirampok, mobilnya dirampok, papanya dirampok. Jadi dirampok gitu. Kayak di film-film itu. Dia telepon saya, Yeremia 29 ayat 11, baca. Lah masalahnya ketika kita dalam permasalahan, kita masih percaya enggak? Nah biasanya kebalikannya, ketika kita hidup enak, lah Tuhan baik, Tuhan baik. Lah ketika kita mengalami masalah, kita masih ngomong Tuhan baik enggak? Saya enggak tahu, ya. Sepertinya Tuhan menindas Bapak Ibu, ya. Tapi saya baca, ternyata tidak. Kita balik ke cerita anak saya tadi ya, yang pertama ya. Anak saya ya. Apa jadinya ketika suster itu ngambil anak saya dari rahim istri saya ketika anak saya lahir, dan kemudian tidak diselimuti, apa yang terjadi? Anak saya akan mati kedinginan loh. Apa yang terjadi ketika anak saya umur 1 tahun tidak saya masukkan di dalam box bayi? Aduh kasihan toh, saya ngomong sama istriku gitu ya. Wajolah jangan dimasukkan box bayi, kasihan. Cuman kotaan gitu, sudahlah. Apa yang terjadi? Dia akan gerak aktif dan jatuh dari ranjang. Betul? Ketika anak saya sekolah hari ini, kalau saya tidak ngasih batasan ke dia, apa yang terjadi? Saya pernah ceritakan anak saya, ini anak saya yang pertama, saya kaget setengah mati loh, dia ngomong ke istri saya. Jadi dia itu, nah ini hati-hati Bapak Ibu ya yang punya anak-anak ya, kelihatannya anak kita ini di dalam kamar, tapi tahukah hari itu dia tidak ada di kamar loh, dia itu sedang melanglang ke dunia lain.
Bukan dunia lain, maksudnya dunia mistis, bukan. Maksudnya dia melanglang, anak saya ini usia masih berapa tahun, dia punya teman dari Bangladesh, punya teman dari negara-negara lain. Saya sampai kaget, bagaimana kamu bisa kenalan? Dan cilakanya suatu hari dia dikirim gambar porno. Untungnya dia ada apa-apa lapor ke istri saya. Sepertinya anak saya kurung, bukan saya kurung ya, sepertinya anak saya baik-baik di dalam rumah, di dalam kamar. Tapi hanya dengan benda ini loh Bapak Ibu, anak saya ini bisa kemana-mana loh. Hari itu saya kaget setengah mati dengan istri saya. Kok iso ini, dari mana ini? Sekedar info ya, anak saya ini sudah punya penghasilan loh. Saya enggak tahu. Bikin channel YouTube pada waktu COVID kemarin Pak Otu. Ya. Dan hari ini dia dapat duit dari YouTube loh. Jadi YouTube itu Pak. Ya. Gimana kalau anak saya enggak saya kasih batasan Bapak Ibu? Hari ini dia jadi apa? Saya biarkan dia kontak dengan siapa-siapa, enggak saya filter, dia jadi apa? Sepertinya dia di dalam rumah. Tapi ternyata dia ada di dunia lain. Dia bersahabat dengan orang lain. Betul-betul chatting dengan orang Bangladesh. Dia punya sahabat baik, sama-sama perempuannya, dengan orang Bangladesh. Apa jadinya kalau tidak ada batasan? Apa jadinya kalau hari ini di luar sana tidak ada undang-undang? Ya, kayaknya enak ya, bro, enggak usah pakai helm lah, silir, semua pakai helm. Coba deh, kamu keluar aja keluar kota, enggak pakai helm. Bukankah Anda sedang menempatkan diri Anda dalam bahaya? Betul? Nah, sama. Saya dapat, Tuhan, Roh Kudus ajari saya bagus banget. Tuhan itu tahu kelemahannya Simpson. Simpson itu apa tuh? Kuat, betul? Agresif, badannya gede, strong. Cocok banget kan jadi panglima perang untuk memimpin orang Israel melawan Filistin. Betul kan? Tapi tahukah bahwa kekuatan itu sebenarnya berbahaya buat dirinya sendiri? Betul enggak? Kenyataannya ya toh, kalau Bapak Ibu baca hakim-hakim kisah tentang Simpson di akhirnya, betul loh Simpson jatuh kan? Jatuhnya karena apa? Karena kekuatannya sendiri. Ya, sepertinya Tuhan menindas. Hidup kok penuh aturan gitu ya. Ya. Tapi Simpson sebenarnya adalah orang yang ceroboh. Kalau Bapak Ibu baca hakim-hakim, sebenarnya Simpson tuh hidupnya penuh dengan rengekan wanita loh. Istri saya kalau pas ngomel gitu, saya aja pusing gitu ya. Ini Simpson direngeki setiap hari gitu ya. Dengan istrinya yang pertama itu, dia juga direngek, baca Alkitab deh. Dia juga merengek-rengek. Ya, akhirnya dengan Delila, ya, dia jatuh. Ya. Simpson hanya mau melakukan apa yang sesuai dengan hidupnya. Nah ini, hati-hati. Saya hanya mau menjalankan firman Tuhan yang cocok dengan hidup saya. Yang tidak cocok dengan hidup saya, itu bukan dari Tuhan, itu buat orang lain. Nah ini. Di Hakim-Hakim yang ke-16 ya dikatakan bahwa setelah berhari-hari merengek mendesak Simpson, Simpson tidak dapat lagi menahan diri sehingga mau mati rasanya. Nah ini saya bahas sedikit nih, mau mati rasanya ya. Saya lihat di sini ada, ya mungkin ada remaja sedikit ya. Hati-hati loh, buat kalian para cowok dengan rengekan wanita, hati-hati. Dia Simpson jatuhnya dengan rengekan wanita ya. 17, maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Lah mateng ndak kowe? Rahasiane diceritakno mbek orang Filistin. Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku akan menjadi lemah sama seperti orang lain. Bapak Ibu kalau baca, ini bukan langsung ayat ini. Delila itu sudah merengek-rengek berkali-kali, dan Simpson sudah bohongi. Bukankah seharusnya Simpson ngerti kalau dia lagi dijebak? Betul enggak loh?
Ya. Dan saat itu Simpson jatuh. Jatuh. Bapak Ibu, Simpson tidak jatuh dengan tiba-tiba. Alkitab tidak ngomong pagi hari ketika Simpson bangun, Simpson kehilangan kekuatannya. Ada ayatnya? Tidak ada. Simpson jatuh itu karena kompromi. Kompromi. Ya, kompromi dengan apa? Ya kompromi dengan dosa. Ya. Dia kompromi dengan pelanggaran demi pelanggaran. Dia kompromi dengan dosa demi dosa. Ya. Nah, saya ada sebuah cerita, ini kejadian nyata, Bapak Ibu bisa cari di internet. Ya, hari ini sekali lagi saya bilang, ini bisa pisau bermata dua. Ini bisa bermanfaat buat kita atau ini bisa membunuh kita dalam tanda kutip ya. Hari ini enak banget saya sharing gini, saya cuma bawa handphone satu. Ya. Pada tanggal 6 Juli tahun 1999 ada seorang remaja namanya Daniel Dukes. Daniel Dukes. Itu true story ya, beritanya ada di internet. Daniel Dukes, D-U-K-E-S, Dukes ya. Waktu itu dia berusia 27 tahun Bapak Ibu ya. Ada yang pernah tahu Dufan, Dunia Ancol, tahu ya? Dufan di Jakarta itu ya, Dunia Ancol. Nah, dia pergi ke SeaWorld ya, di Dufan juga ada SeaWorld ya. Tapi ini di Orlando ya, di Amerika, salah satu negara bagian Orlando ya. Daniel Dukes ini seperti turis-turis biasa pada umumnya. Jadi datang gitu ke SeaWorld gitu ya, rame-rame lihat pertunjukan lumba-lumba, paus gitu ya. Tapi orang ini melakukan suatu hal yang berbeda. Ketika SeaWorld itu tutup, ya, ketika wahana permainan itu tutup, apa yang dilakukan Daniel ini? Daniel ini mengendap-endap, dia ngumpet di dalam SeaWorld. Dia tidak keluar, dia ngumpet di balik pagar. Sampai akhirnya seluruh pengunjung keluar semua, petugas beres-beres keluar semua, lampu dimatiin. Keadaan mulai sepi, dia mulai mengendap-endap keluar. Dia loncat pagar. Dia masuk di arena pertunjukan ikan paus. Ya, di situ ada pertunjukan ikan paus, ya. Dikatakan ikan paus ini namanya tilikum. Ya, beratnya itu sekitar 5 ton, bayangin 5 ton ya, ikan paus. Ya. Jadi itu tempat buat pertunjukan, jadi gede gitu ya, kayak tempat duduknya model trap-trap gitu. Nah, apa yang dilakukan Daniel? Dia mulai buka pakaiannya, tinggal pakai celana, dia loncat ke dalam, Bapak Ibu. Singkat cerita, keesokan harinya Daniel ini ditemukan berada di bawah punggung paus pembunuh seberat 5 ton tilikum itu. Mati. Para ahli memperkirakan bahwa kemungkinan paus itu kaget. Ya, jadi itu kan tenang malam gitu ya. Si Daniel lompat, paus itu kaget, kemudian paus itu renang ke dalam. Diving ke dalam. Nah, paus itu kalau diving ke dalam kan menciptakan itu, pusaran itu ya. Nah, Daniel itu kesedot. Dia cukup lama di dalam dan dia meninggal. Itu, ada yang anggap lagi, ada perkiraan lagi orang yang ngomong Daniel ini dianggap mainan. Jadi ketika dia masuk, dia dianggap mainan. Yang jelas pokoknya keesokan harinya dia ditemukan meninggal. Ketika saya baca kisah ini kan sebenarnya podo tuh, sama ya, kayak Simpson ini ya. Apa yang dilakukan Daniel? Daniel ini sedang melanggar batas. Bukan Daniel, kitab Daniel ya, Daniel Dukes ini sedang melanggar batas. Ya. Sepertinya dia melakukan sesuatu yang menyenangkan. Wah, ini tempat wahana bermain ini jadi private nih. Aku bisa lari-lari kemana. Tapi dia tidak tahu kalau ujungnya adalah kematian. Ya. Bapak Ibu, ketika kita kompromi dengan dosa, kita itu tidak ngerti kalau ujungnya maut. Ya. Mungkin buat kita
rak popo lah. Ya, saya enggak mau sebut itu apalah, korupsi atau perjinahan atau apa, saya whatever lah. Pokoknya ketika kita kompromi dengan dosa yang kelihatannya sekilas sedikit secuil, rak popo lah sekali tempo lah. Kita itu enggak ngerti loh Bapak Ibu ujungnya kemana. Si Daniel ini dia enggak ngerti, dia lompat pagar itu tujuannya untuk apa? Happy. Happy kan? Tapi dia enggak ngerti kalau ujungnya maut. Sama seperti Simson. Nah, ini firman Tuhan ini buat saya, dan saya yakin juga akan berguna buat Bapak Ibu semua. Nah, hari ini kita mari sama-sama introspeksi. Apakah hari ini kita sedang melakukan sesuatu yang melewati batas yang Tuhan tentukan? Apakah kita sedang ada di posisi seperti Daniel berada? Aku lagi ngumpet-ngumpet Ki. Aku lagi lompat pagar. Enggak apa-apa, sedikit-dikit kok. Nah, batasan itu setiap orang beda-beda Bapak Ibu. Ya. Saya Roh Kudus kasih tahu batasan setiap orang tuh beda-beda. Batasan saya bukan seperti Simson ini. Rambut enggak boleh dicukur. Enggak, saya mau sharing gini aja 2 hari yang lalu saya cukur. Gitu ya. Jadi batasan setiap kita ini beda-beda. Saya lemahnya di mana? Itu batasan saya. Bapak Ibu lemahnya di mana? Itu batasan Bapak Ibu. Ya. Saya pernah sharing di sini. Saya ini hari ini nonton sepak bola aja saya enggak senang loh. Kenapa? Karena saya tahu saya ini lemah di judi. Saya ini habis-habisan di judi dulu. Jadi kalau sifatnya mulai totoan gitu, aduh saya takut. Saya kemarin badminton, ini ada Bambang ya betul ya? Yang main bass Bambang ya? Bambang ini, Pak Bambang ini badminton sama saya. Kemarin diajak badminton, totoan. Saya takut loh. Bukan saya takut kalah keluar duitnya, bukan. Saya tuh takut. Ketika saya totoan, kalau Bapak Ibu pernah judi ya, jangan nyoba-nyoba lah, jangan ya. Saya kasih tahu ya, orang judi itu, kalau kamu judi itu hatimu tuh iso sir-siran, betul ya, yang pernah judi ya. Iso sir-siran gitu loh. Nah dulu saya judi bola. Saya bertobat tahun 98. Ya bertobat di sini nih, berdiri di situ tuh, didoain. Saya bertobat itu dari apa? Dari judi. Saya tuh sampai, kalau saya bayangin saya dulu, saya setengah gini loh Bapak Ibu. Di rumah saya tuh ada salib, ya, ada salib. Itu sampai saya doa di depan salib itu kayak orang gila saya dulu tuh. Totoannya tetap kalah, salibnya tak ambil tak banting. Loh piye to Ki? Salib rapopo disalahke. Nah itu batasan saya. Kalau saya lewati batasan itu, aduh saya enggak tahu saya jadi apa. Saya itu lemah di situ. Nah, Bapak Ibu ini batasannya apa? Wah Pak, saya kok enggak judi ya Pak? Saya enggak, apa mungkin, berzina saya juga enggak Pak, saya orang baik-baik. Oh baik-baik ya. Tapi saya tuh kalau ketemu orang ya Pak, saya rasanya pengen ngomong aja. Loh ngomong enggak apa-apa, ngomongin orang lain. Nah itu juga batasan. Stop. Jadi setiap kita ini batasannya masing-masing. Bapak Ibu, Tuhan kasih batasan, makanya sebenarnya batasan Tuhan itu batasannya saya kasih tanda kutip. Sebenarnya bukan batasan untuk menyiksa kita, bukan. Tapi sebenarnya batasan supaya sama seperti saya ingin lihat anak saya ini enggak ingin cedera. Saya enggak ingin anak saya ini jatuh dari ranjang. Saya enggak ingin anak saya ini kumpul dengan orang-orang yang salah. Makanya saya kasih nih. Tidak ada kata yang tepat sih, kecuali saya sebut batasan ini. Nah sekarang pertanyaannya, aduh Pak, saya sudah melewati batasan nih Pak. Bahkan pagernya sudah saya obrak-abrik, saya sudah tidak lewat batasan, saya sudah bablas. Apa yang harus saya lakukan? Mungkin bagi dunia ini sulit untuk mengampuni Bapak Ibu. Ya, hari ini kita hidup di dunia digital ya. Puji Tuhan kemarin era Covid kita masih bisa beribadah dengan Zoom gitu ya. Kok dengan Zoom apa? Dengan YouTube ya.
kita bersyukur. Tapi sekali lagi saya bilang dunia media sosial ini ada baiknya juga ada bahayanya. Kalau Bapak Ibu baca berita apa, makanya hari ini koran kan nggak laku, betul ya? Ada yang masih beli koran, langganan koran? Saya rasa kok jarang ya. Kenapa kok jarang? Hari ini berita kita baru dapat beritanya besok. Ya mending lihat ini aja toh. Ada beritanya 5 menit kemudian sudah ada di sini, betul ya? Nah, begitu pula jika ada orang melakukan kesalahan. Tahu apa yang terjadi? Dalam hitungan menit loh. Itu berita itu sudah nyebar ke seluruh Indonesia, betul? Tanpa kita ngecek, tanpa orang ngecek ini orang salah beneran atau tidak sengaja melakukan kesalahan atau dia melakukan itu ada sebabnya, kita tidak mau tahu. Wes pokoknya terima kita broadcast saja. Pokoknya kalau kita terima berita itu kita sebar aja. Hati-hati, vaksin COVID ternyata tidak manjur. Waduh. Makanya Bapak Ibu, kita ini harus jadi orang yang bijaksana. Bijaksana itu apa sih? Bijaksana itu adalah kemampuan untuk kita bisa menimbang mana yang benar dan mana yang salah. Kalau kita hidup di era seperti ini, kita tidak bijaksana, kita akan terombang-ambing loh. Kita akan terombang-ambing. Saya kasih contoh deh, vaksin COVID. Ya. Saya ini termasuk salah satu korban. Ketika saya mau vaksin, saya ini kan saya tipikal orang yang suka baca, tadi saya sudah ngomongnya. Saya cari informasi. Hari ini, betul Pak, untuk ngomong pakai masker berat Pak. Saya tarik nafas. Hari ini, saya mau ngomong apa sih? Hari ini, saya mau divaksin, saya cari berita, kita tidak bisa bedakan loh. Mana berita yang real dan mana berita yang dibuat-buat. Hampir tidak tahu kan? Lah itu, makanya ingat kita ini punya Roh Kudus. Doa tenang tinggal diem, tanya Roh Kudus. Ketika Bapak Ibu bimbang mengambil keputusan apa yang harus diem. Semakin kita ngadepi masalah, semakin kita panik. Kita buka sini, kontak sana, kontak sini, ya. Saya kemarin barusan kaget, istri saya tiba-tiba ditelepon debt collector. Istri saya ditelepon debt collector. Tapi yang utang bukan istri saya. Jadi hati-hati dengan pinjol. Hari ini OJK lagi gencar mengeliminasi pinjol-pinjol tidak resmi. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Pinjol itu, misalnya ini ada A punya handphone itu kan ada kontaknya. Ya kita kan simpan phone book nih di sini ya. Kalau Bapak Ibu pinjem online gitu ya, entah bagaimana teorinya, mereka itu bisa akses kontak di phone book kita. Jadi istri saya ini punya teman, sebut saja A gitu ya. Si A ini punya pinjaman online. Dan mungkin karena enggak bayar atau gimana, saya enggak tahu ceritanya, saya juga tidak klarifikasi dengan si A, karena saya takut dia tersinggung lah ya. Dan ternyata yang dikontak bukan saya doang. Ya. Istri saya itu ditelepon debt collector, ngomong apa? Tolong kasih tahu A untuk segera bayar, jatuh tempo sekian-sekian. Loh, lah apa hubungannya sama istri saya? Saya tanya teman-teman saya, ternyata beberapa teman mengalami. Wah kok, gue mending ditelepon tokoku diparani kok. Debt collector, padahal saya ndak utang loh. Nah itu, ngeri ya. Sisi mengerikannya. Sisi baiknya banyak. Hari ini kita bisa pinter loh dari sini. Hari ini anak saya bisa pinter loh dari ini. Hari ini saya bisa baca buku apapun dari sini. Hari ini kita mau dapat informasi apapun dari sini. Istri saya enggak bisa masak, hari ini bisa masak, gara-gara ini. Dulu masak sambal terasi, isinya terasi tok, hari ini sambal terasinya enak sekali. Gara-gara apa? Setiap kali masak, tak pikir, kamu tuh mau masak malah WA-an, aku enggak WA-an, golek resep. Lah, dari apa? Dari sini. Ya. Dunia sulit ngasih pengampunan, bahkan dunia cenderung kejam. Begitu kita ngalami sesuatu, hati-hati, kita akan dibully. Berita itu nyebarnya cepat sekali.
Ya, dunia susah ngasih pengampunan. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu, kita buka sama-sama ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Semoga ini bisa jadi ayat yang merema buat kita semua. Firman Tuhan berkata seperti ini, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hari ini kalau kita sudah melewati batasan itu, sudah ngelompat pagar, bahkan pagarnya sudah dihancurin. Dan firman Tuhan hari ini merupakan firman Tuhan buat Bapak Ibu, datang pada Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan. Firman Tuhan ngomong apa? Dia setia dan adil kok. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita. Oke, yang kedua, Pak, tapi aduh saya ini wis jatuh terlalu dalam, Pak. Ya, mungkin saya sudah lesu apa ya. Kita buka sama-sama Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28, firman Tuhan berkata seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan loh Bapak Ibu. Ya. Anak saya itu ya lagi senang makan apa itu ya? Namanya tuh mentai, makanan Jepang apa loh, saya enggak suka itu ya. Lagi demen makan itu terus ya. Karena makan itu terus saya enggak kasih loh. Ya, kan ya enggak baik lah makan gitu ya. Akhirnya saya kasih janji, kalau kamu melakukan ini, kamu tak beliin itu. Wah itu dia exciting banget. Begitu hari hanya, waduh senang banget ya. Di keluarga kita ini ada aturan. Kita hanya boleh makan Indomie. Indomie enak ya, perut saya bunyi. Indomie itu enak Bapak Ibu ya. Kita ini hanya boleh makan Indomie setiap awal bulan. Menyedihkan ya. Kita hanya boleh makan Indomie setiap awal bulan. Anak saya itu kalau setiap hampir tanggal 1, wah wis diarep-arep. Besok makan Indomie, besok makan Indomie. Nah ini janji Tuhan loh Bapak. Semua yang letih lesu dan berbeban berat datang ke aku, datang ke Tuhan. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Ini ayat ini luar biasa loh, coba direnungkan. Hari ini Bapak Ibu punya beban berat, hari ini saya punya beban berat. Hari ini siapa punya beban berat? Datang kepadaku, aku akan ngasih kamu kelegaan. Hari ini, besok tanggal 1, ayo datang sini, tak kasih Indomie. Wah anak saya exciting luar biasa. Bukankah seharusnya kita berkata amin nih dengan firman ini? Ya. Nah, mungkin kita tidak mati seperti Daniel Dux ini mati. Maaf Pak, saya nambah sedikit lagi ya Pak ya, mau selesai. Mungkin kita tidak mati seperti Daniel Dux ini mati secara fisik Bapak Ibu. Ya. Tapi hari ini mungkin kita mengalami kematian secara ekonomi. Ini saya dapat dari Tuhan kasih impres yang kuat dalam. Mungkin kematiannya bukan seperti Daniel Dux mati secara fisik, tidak. Tapi matinya secara ekonomi. Apa? Pak saya iki wis kerja mati-matian, ya. Saya sudah kerja benar, tapi kok rasanya aku kekurangan terus ya. Hati-hati, kemungkinan, bukan pasti loh ya, saya katakan bukan pasti, bukan berarti oh saya miskin, berarti saya dosa sama Tuhan. Hati-hati, bukan seperti itu. Tuhan tidak pernah memberikan roh kekhawatiran buat kita. Ya. Dulu saya sempat percaya dengan itu ya. Kalau hidupmu dalam kesusahan, berarti kowe sedang berdosa dengan Tuhan. Belum tentu loh. Belum tentu. Ya. Saya dapat terima ini banget. Bukan berarti kamu hidup kekurangan, kamu ada yang salah dengan Tuhan, langsung cari aku salah apa ya salah. Belum tentu. Belum tentu ya. Tapi ada kemungkinan kalau kita melanggar batasan Tuhan, kita akan mati loh secara ekonomi. Mati secara apa lagi? Mati secara hubungan rumah tangga. Contohnya ya. Saya pernah dengar hamba Tuhan khotbah ya. Suami istri, anak harmonis, suaminya selingkuh di tempat kerjanya. Sejak hari itu keluarganya berantakan.
Itu mati secara hubungan dengan keluarga. Dengan anak, saya ini dengan anak kok rasanya kok apa ya, ndak bisa nyambung terus. Nah, coba cek, ada apa kamu? Ya. Nah itu, mungkin kita tidak mati secara fisik Bapak Ibu, tapi kita mati seperti secara ekonomi, hubungan dengan orang. Saya ini kalau ketemu orang kok ribut, weh. Coba cek, mungkin kita sedang melewati batasan-batasan loh. Ya. Nah kalau kita sudah kadung melewati batasan, bahkan pagernya sudah dihancurin. Nah ini kabar baiknya. Yang pertama adalah, coba Bapak Ibu ingat-ingat lagi kasih mula-mula. Saya kisah sharing ya, ketika saya lahir baru tahun 98 di gereja ini. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ngalami lahir baru, rasanya seperti apa? Waduh, itu rasanya luar biasa banget loh. Ya. Rasanya setiap hari pingin doa, setiap hari pingin ke gereja, setiap hari pingin dengar firman Tuhan, setel lagu rohani. Tetap ngadepi masalah enggak? Tetap ngadepi tantangan enggak? Tetap. Tapi how we respond, bagaimana kita meresponnya? Happy kan? Happy toh? Ketika saya lahir baru, tantangan tetap ada. Saya harus menyelesaikan skripsi, saya harus apa-apa, tapi saya lakukan itu dengan happy. Orang kalau happy, orang kalau antusias, mau tidak mau, yang terpancar itu sesuatu yang baik. Betul? Kalau yang dipancarkan yang baik, orang ketemu kita mancar yang baik, orang happy enggak? Bapak Ibu pernah enggak ketemu orang bawaannya, misalnya kita happy ini ya, ketemu orang si A gitu ya, kita happy loh nih ketemu A itu, tiba-tiba kita bisa enggak enak ya ketemu orang ini, pernah ngerasain gitu? Tapi kita lagi bete ya misalnya ya, kita ketemu teman si B gitu ya, ketemu dia bisa happy gitu, pernah ketemu orang kayak gitu? Nah itu, makanya tadi saya bilang apa? Kita harus antusias, kita harus sukacita. Kenapa? Karena kita ini vibrasi kita ini memancarkan apa yang ada di dalam Amsal, baca itu. Ya. Itu tuh terpancar keluar, enggak bisa diumpet no gitu ya. Jadi balik ke kasih mula-mula. Kenapa kasih mula-mula? Saya pernah sharing di sini juga. Kenapa orang miskin tambah miskin? Kenapa orang kaya tambah kaya? Itu bukan mistis. Itu ada penjelasan rasionalnya. Orang kaya selalu happy. Ketemu orang happy ngomongnya baik, orang baik ngomongnya berkat, ya untuk berkat. Nah kalau setiap kita kondisinya tidak baik, ketemu orang curhat, lama-lama orang tidak mau dengar kita, betul? Aduh aku ngalami masalah, orang akan lari, wah ini mau utangi jojo ki. Ya makin lama makin kita tidak punya teman dong. Nah, maka itu balik ke kasih mula-mula. Ya, jadi resepnya pertama gimana kalau kita sudah melewati batasan itu, balik ke kasih mula-mula. Ya. Yang kedua, lupakan semua aktivitas yang membuat kita keluar dari batasan Tuhan. Lupakan semua aktivitas yang membuat kita keluar dari batasan Tuhan. Apa contohnya? Contoh, saya tidak kuat judi. Ya saya jangan saya jangan kumpul dengan orang-orang penjudi. Kalau kumpulanku judi terus, ya saya akan keluar ke batasan. Suatu saat kita pasti akan jatuh lah. Enggak ada manusia yang kuat, jangan ngomong manusia kuat. Kalau kamu ngomong kuat, disitulah kamu akan lemah. Disitulah kamu akan mulai jatuh. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, bangun kembali pagarnya, kan gitu. Ya. Rumah itu kan ada batasnya, betul ya. Kalau rumahnya Pak Oto itu enggak ada pagarnya, itu Pak, enggak ada pagarnya. Tapi memang karena rumah Pak Oto klaster gitu ya, enggak ada. Tapi ada batasnya enggak? Ada. Walaupun tidak ada pagernya, coba ada tetangga barbekyunan di pelatarannya rumah Pak Oto pasti ikut barbekyunan Pak ya. Ada batasannya. Nah, batasan itu sebenarnya bisa dijaga kalau ada pagernya, betul? Nah, bagaimana kita bangun pagernya? Ikut MPP, baca Alkitab, doa, ikut pelayanan. Ikut pelayanan itu manfaatnya gede loh. Sekecil apapun pelayanan yang kita lakukan, itu dampaknya gede buat hidup kita.
Saya sharing gini aja, ini saya lagi sharing buat diri saya, bukan saya sakti apa berdiri di mimbar. Saya ini ayat buat saya kok. Jangan tinggalkan persekutuan dengan saudara seiman. Ya. Kumpul, kalau ada kebaktian datang, itu cara kita bangun pagar. Amin, Bapak Ibu. Ya, semoga saya percaya apa yang firman Tuhan dibagikan akan menjadi berkat. Saya sendiri diberkati dengan apa yang Roh Kudus taruh di hati saya. Ya, jadi jangan kompromi dengan dosa. Kita tidak mungkin besok bangun bangkrut, itu tidak mungkin. Ya, pasti ada sesuatu yang kita kerjakan. Tidak mungkin kita besok tiba-tiba sakit jantung gitu, tidak mungkin. Loh Pak, jantung nggak tiba-tiba? Loh betul, jantungnya tiba-tiba. Tapi kenapa bisa seperti itu? Lah mangannya jeroan terus, makan santan terus, minumnya es terus. Ada sesuatu yang kita kompromi setiap hari sehingga kita tidak sadar kita keluar batasan itu. Oke, amin. Ingat firman Tuhan hari ini, Dia adalah setia dan adil. Apapun kondisi kita hari ini, Tuhan pasti akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pak. Haleluya, saudara diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya jadi ingat saudara ya, di Matius 5 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, barang siapa suci hatinya, dia akan melihat Allah. Orang yang hidupnya benar, berkenan di hadapan Tuhan, kita akan bisa melihat Allah dalam segala situasi. Amin saudara. Justru seringkali kita bisa melihat Allah dalam situasi yang gak enak malahan. Untuk kita bisa melihat Allah, untuk kita bisa melihat Allah, kita tuh bisa melihat justru dalam keadaan yang gak enak. Kalau dalam keadaan enak seringkali kita gak bisa melihat karena kita tuh lebih nyaman gitu. Tapi dalam keadaan gak enak kita bisa melihat Tuhan bekerja saat ini. Amin saudara. Itu sebabnya kita harus pastikan hati kita ini betul-betul hati kita ini tidak cemar saudara. Hati kita benar di hadapan Tuhan. Jauhi segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada batasan-batasannya sebagai orang percaya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan ya untuk firman hari ini. Saudara, nanti juga ada ibadah youth ya Mike ya. Ya ada ibadah youth, jadi teman-teman saudara-saudara semua yang masih muda silahkan untuk gabung di youth. Hari ini nanti selesai ibadah, sebentar saya pengen kumpul dengan tim pengembalaan ya. Nanti Bu Lili, Mbak Tati, Mas Daniel sebentar ya. Michael, Arel, ya teman-teman tim di grup tim pengembalaan kita akan bicara tentang Natal. Ya, apa yang harus kita persiapkan sebentar aja, nggak lama. Oke, saudara. Yuk, saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa, saudara. Persiapkan persembahan saudara juga. Sekaligus kita akan selesai ibadah pada pagi hari ini. Minggu depan kita ibadah onsite lagi seperti ini, saudara. Saya percaya kita semua akan diberkati Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kau sudah utus hamba-Mu Pak David di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Kau sudah mengajari kami batasan-batasan dalam kehidupan kami. Bapa, kalau ada hal yang gak berkenan di hadapan-Mu, yang selama ini kami kerjakan, kami mohon ampun ya Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak saudara beberapa menit ini, renungkan firman Tuhan. Kalau mungkin ada sesuatu yang Tuhan koreksi, Tuhan ajar dalam hatimu. Jangan keraskan hatimu. Tuhan tahu. Bahkan mungkin orang kiri kananmu, keluargamu, orang terdekatmu mungkin gak tahu. Tapi izinkan beberapa waktu ini, saudara ngobrol ke Tuhan, renungkan firman ini. Kalau ada sesuatu yang Tuhan tegur, mungkin kita sudah melewati batas-batas tertentu. Saya mau mengajak saudara semua, kembalikan hati kita kepada Tuhan. Bertobat, balik lagi. Tuhan, ampuni aku. Aku sudah melanggar batasan-Mu. Dan saatnya aku mau kembali kepadamu Tuhan. Ubah hatiku
seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Minta Tuhan bentuk hati kita. Engkau penjunan, Engkau penjunan, aku tanah liat. Bentuk jadikan ini doaku. Engkau penjunan, Engkau penjunan, aku tanah liat. Bentuk jadikan ini doaku, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku, ubah hatiku seperti dirimu. Tuhan, bentuk setiap hati kami. Kami tahu kami bukan orang yang sempurna. Banyak kali kami menyakiti hati Tuhan. Banyak kali kami keluar dari rencana yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Seringkali kami berjalan sesuai dengan keinginan kami sendiri. Kami melanggar batas-batas yang sudah Tuhan tentukan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mohon ampun kepadamu. Kami datang kepadamu, kami ingin bawa hati kami kembali kepada kemurnian yang sesungguhnya, kembali kepada kasih yang mula-mula, cinta, kesetiaan, ketaatan. Itu boleh kami kerjakan terus dengan memandang Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau mengubahkan hati kami, dan kami percaya hidup kami tidak sama lagi. Hari ini Engkau sudah mengampuni kami, menyucikan kami dari segala kesalahan kami. Kami kembali kepadamu Tuhan, melakukan seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, Kau baik sekali kepada kami. Kau panjang sabar dan besar setiamu. Saat ini Tuhan, terima kasih Kau sudah berikan kami juga kesehatan, kekuatan. Kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa bergabung beribadah bersama dengan kami. Mungkin mereka sakit, mungkin sedang terbaring di rumah atau di rumah sakit. Bapak, kami berdoa biar Kau berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa ini. Kami percaya Kau pulihkan bangsa ini dari segala problem yang ada, wabah yang masih ada saat ini. Kami percaya segera berakhir. Kau berikan kemampuan untuk para pemerintah kami, kebijakan, biar semua Tuhan boleh dapat terselesaikan. Dan mampukan kami juga sebagai masyarakat Indonesia untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah, menuntaskan segala pandemi yang sedang terjadi ini. Dan pakai kami gereja Tuhan untuk terus bekerja melakukan yang terbaik untuk Engkau di masa-masa sulit seperti ini. Kami tahu Tuhan, Kau bekerja justru pada kondisi-kondisi seperti ini. Biar nama Tuhan dipermuliakan dan Kau senantiasa ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat amat baik. Dan pagi hari ini izinkan kami juga
menyembah Engkau dengan harta kami, dengan apa yang kami miliki. Biar nama Tuhan selalu dipermuliakan. Kami bawa persembahan kami, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini 5 roti dan 2 ikan. Kami rindu memberi yang terbaik untuk Engkau. Kami percaya memberi makan 5.000 orang. Kami percaya sisa 12 bakul. Mereka yang memberi pasti diberi satu takaran yang baik, dipadatkan, digoncangkan sampai itu tumpah keluar, tercurah dalam limpahan kami. Kami percaya tidak akan pernah kekurangan yang baik dalam hidup kami. Sisa 12 bakul dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kami mau pulang. Kiranya berkat-Mu turun dilimpahkan dalam hidup anak-anak-Mu. Biar kesetiaan, ketaatan, hati yang cinta kepadamu, hati yang melekat kepadamu, turun dalam hidup anak-anak-Mu di permata ini. Hamba berdoa, biar kasih, kuasa, dan anugerah Tuhan dilimpahkan, dicurahkan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau pulang, kami terima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat daripada Allah Bapa, melalui putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus tinggal dalam hidupmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Jadilah berkat dimanapun kau berada. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Semua yang kau buat, libatkan Tuhan dalam kehidupanmu. Nama Tuhan dipermuliakan, diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah keluar masukmu, dan bakul adonanmu terus terisi penuh. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan dalam hidupmu. Rumah tanggamu diberkati, disertai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan diberkati katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati. Selamat pulang, sampai jumpa minggu depan. God bless you.